Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat? Semoga sehat walafiat dan sukses dunia akhirat. Amin. Oke, bertemu kembali dengan saya Nur Haida. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bab 2, persamaan dan pertidaksamaan linier yang memuat nilai mutlak. Silahkan simak video ini sampai selesai ya, agar materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Contoh 2, tentukan nilai variabel dari persamaan berikut. Untuk mengerjakan ini, kalian bisa menggunakan langkah-langkah yang ada di file saya. Karena kita lihat pembilang dan penyebut. Ini penyebut, langkah pertama tadi kalau pecahan kalikan dengan KPK-nya. Penyebutnya adalah 3 dan 5. 3 dan 5 KPK-nya adalah 15, maka semuanya dikalikan dengan 15. Semua sukunya dikalikan 15, yang ini 15, 15, 15. Kemudian bisa disederhanakan. 15 dan 3 masing-masing bisa dibagi dengan 3. Ini 3 bagi 3, 1. Ini dapatnya 15 bagi 3, 5. Ini juga sama kita lakukan, ini 1, ini 3. Ini 15 bagi 5, 3. Ini 15 bagi 5 bagi 5, 1. Nah, karena sudah ada penyebutnya jadi satu semua, maka yang tersisa yang di atasnya saja kita tuliskan jadi seperti ini. Kemudian sesuai langkah yang ketiga, langkah kedua, yang dalam kurung dengan luar kurung dijabarkan. Kita jabarkan 5 dikali 1, berarti ini namanya kali pelangi. Jadi kalau saya bilang ada kali pelangi dalam kurung dengan luar kurung, 5 kali 1 sama dengan 5. Ini ada panah dua arah, jadi itu artinya jika dan hanya jika. Jadi berlaku sebaliknya. 5 kali 1, 5. 5 kali negatif 5, negatif 25x. Yang ini sama negatif 3 dikali negatif 2, negatif 3 dikali positif 2x, negatif 6x. Negatif 3 dikali 2, negatif 6. Ingat, kalau ada negatif di sini di luar kurung, ikutkan tanda negatifnya. Yang ini sama 3 kali 3, 9. Yang ini negatif 3x. Yang kemudian adalah kelompokan yang ada variabelnya di sebelah kiri semua, yang hanya konstanta, yang tidak ada variabelnya di sebelah kanan. Yang ini tetap berarti tidak berubah tanda. Yang pindah ini karena dia ada variabelnya, pindah ke sebelah kiri menjadi positif. 9 tetap, yang pindah adalah negatif 5, tandanya berubah kalau pindah. Yang ini positif, jadi positif. Di sini ingat, kalau pembilangan bulat lebih mudah, negatif itu jadi hutang, positif itu jadi uang. Hutang 25, hutang lagi 6, jadi hutangnya bertambah menjadi hutang 31. Hutang 31 punya uang 3, berarti masih tersisa hutangnya 28x. 9 dikurang 5 sama dengan 4, ditambah 6 sama dengan 10. Langkah ketiga adalah jika langkah keempat, jumlahkan atau kurangkan sudah ya. Sekarang langkah kelima, bagi semua ruas dengan koefisien x-nya di variabelnya. Jadi di sini karena ada negatif 28, berarti nanti saya bagi koefisiennya adalah negatif 28. Berarti saya bagi negatif 28. Kalau di sini koefisiennya positif 5, berarti saya bagi dengan 5. Kalau koefisiennya negatif 3, berarti saya bagi dengan negatif 3. Ingat, variabelnya nggak ikut, jadi hanya koefisiennya saja. Yang sebelah kiri dibagi negatif 28, sebelah kanan juga dibagi 28, negatif 28. Jadinya ini negatif 28 dibagi negatif 28, hasilnya positif 1, tinggal x-nya saja. Kalau sudah, ini bisa disederhanakan, ini bisa masing-masing dibagi dengan 2. Jadinya x sama dengan, ingat ini tanda panahnya ada, sama dengannya sejajar. Di sini jadinya 5, 14. Contoh 3, tentukan himpunan penyelesaian HP dari persamaan A, B. Jawab. Ini cara yang sebenarnya harus kita lakukan, cuma agak panjang. Kita melakukan pindah ruas,
pindah ruas. Jadi pindah ruas itu sebenarnya tidak dibolehkan. Jadi pindah ruas tanda berubah itu tidak ada. Hanya saja ini kita pakai alternatif lain jika sudah paham ini pindah ruas sudah paham tentang kedua harus ditambah, dibagi, maka kita boleh menggunakan pindah ruas. Di sini yang kita kumpulkan semua yang ada variabel di sebelah kiri. Jadi yang ini 7x tetap, yang pindah adalah 2x positif jadi negatif. 16 tetap di sebelah kanan, yang pindah adalah negatif 4. Kemudian ini tanda panahnya dua arah, jangan lupa. 7 dikurang 2 sama dengan 5x. 16 tambah 4 sama dengan 20. Ada koefisiennya dari variabel x adalah 5, maka kedua ruas saya bagi dengan 5. Kalau sudah 5 bagi 5 sama dengan 1x, sudah positif ya, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi HP-nya adalah dalam kurung kurawal. Untuk nomor bagian contoh 3 bagian B, ini cara yang sebenarnya harus kita lakukan, yaitu melakukan penambahan kedua ruas, pengurangan kedua ruas, atau dibagi kedua ruas. Ini yang harus kita lakukan. Prinsipnya sama, mengumpulkan semua yang ada variabel sebelah kiri, yang tidak ada variabel sebelah kanan. Oke, di sini karena masih ada yang bagian B ada dalam kurung dengan luar kurung, kita harus melakukan perkalian pelangi. Perkalian pelangi di sini saya cuma istilah ya. Negatif 3 dikali 1 sama dengan negatif 3. Yang ini tetap 2, nggak ada cuma turun ke bawah. Negatif 3 dikali negatif 2x hasilnya positif 6x. Yang ini negatif 5 tetap, yang ini 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4 ya. Maaf, ini negatif 4x. Yang ini tadi sudah jadinya positif 6. Nah, ini 2 dikurang 3 berarti saya masih punya hutang 1 ya. 2 dikurang 3 hasil kurang negatif 1. Yang ini tetap, yang ini saya sederhanakan 4x, negatif 4x tetap. Yang ini hutang 5 punya uang 6 berarti tersisa uangnya 1. Nah, kita kumpulkan yang ada variabelnya sebelah kiri. Yang 6x tetap berarti tidak berubah tanda, tetap positif. Ini pindah menjadi positif 4x, 1 tetap, yang pindah ini jadi positif 1. 6 tambah 4, 10x, ini 2. Perhatikan, ada koefisiennya adalah 10x, maka saya harus bagi sebelah kiri dengan 10, sebelah kanan juga dengan 10, supaya hasilnya positif 1x. Hasilnya 10 bagi 10 ini habis, jadi x sama dengan, ini saya sederhanakan, saya bagi 2, ini sudah bagi 2, jadinya 1/5. Jadi HP-nya adalah 1/5. Semoga bisa dipahami. Contoh 4, seorang nenek berumur 50 tahun ketika cucunya lahir. Berapakah umur cucu itu ketika jumlah umur mereka 80 tahun? Untuk menjawab soal cerita seperti ini, biasakan kita menggunakan permisalan. Misalkan umur cucu itu X. Berarti umur nenek itu kan sudah X ditambah 50. Karena nenek waktu cucunya lahir umurnya 50. Tadi di soal jumlah umur cucu dan nenek adalah 80. Berarti maka kita masukkan umur cucu tadi X ditambah umur nenek tadi X ditambah 50 sama dengan 80. Ini tadi soalnya ya, ada di soal. Kemudian ini sama artinya X ditambah 50 sama dengan 80. Kecuali di sini ada pengalinya 2, nanti berfungsi kali pelangi ya. Jadi makanya saya sengaja kurung. Ini 2x ditambah 50 sama dengan 80. Kita lagi pindah ruas, 2x 80 dikurang 50 sama dengan 30. Kemudian karena di sini koefisiennya adalah 2, maka kedua ruas saya bagi dengan 2. Hasilnya 30 dibagi 2 berarti X sama dengan 15. Berarti
Umur cucu adalah 15, umur nenek adalah 15 tambah 50 sama dengan 65. Jadi kalau kita cek 65 tambah 65 tambah 15 sama dengan 80, terbukti ya. Contoh 5, tentukan hak himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. PT ini pertidaksamaan linear satu variabel berikut dengan X anggota bilangan real. Ada 3 soal yang harus kita kerjakan. Untuk mengerjakan pertidaksamaan linear yang harus kalian ingat, jika, yang poin 4 ya, jika nanti ada mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif, maka tanda berubah. Atau dibalik. Jadi jika jadinya seperti ini, maka akan berganti jadi sebelah ini. Kalau seperti ini, maka dibalik seperti ini. Dan perlu catatan yang penting adalah jika ada sama dengannya, maka dia bulatannya hitam penuh. Jika tidak ada sama dengannya, maka bulatannya kosong. Perhatikan di sini karena ada dalam kurung dengan luar kurung, maka harus kita jabarkan. 2 tetap, 5 juga tetap. Yang berubah adalah negatif 3 dikali 1. Jadi kita lakukan perkalian pelangi. Negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan positif 6X. Yang ini negatif 2, berarti negatif 2 dikali 2 hasilnya negatif 4X. Negatif 2 dikali 3 hasilnya negatif 6. 2 dikurang 3 negatif 1, yang ini tetap karena tidak sejenis maka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Negatif 4 tetap, 5 sama negatif 6 sejenis jadi bisa dijumlahkan atau dikurangkan. 5 kurang 6 negatif 1. Nah, langkah selanjutnya kita kelompoknya sejenis yang ada variabelnya ke sebelah kiri. 6X tetap di sebelah kiri, yang ini pindah menjadi positif 4X. Negatif 1 yang ini tetap, yang pindah ini jadi positif 1. Hutang 1 punya uang 1 berarti lunas ya, 0. 6 tambah 4 sama dengan 10X. Kedua ruas, ingat ada tanda panah 2 arah. Saya bagi dengan koefisiennya adalah 10. Maka 0 dibagi 10 sama dengan berapa? 0. Yang ini X. Berarti HP-nya adalah X sedemikian sehingga X kurang dari 0, X anggota bilangan real. Kedua, bentuk soalnya pecahan, berarti kita mengerjakannya, langkah mengerjakannya sama seperti contoh pada nomor 2, yaitu mengalihkan pecahan ini dengan KPK dari penyebutnya. Berapa di dalam persoal ini siapa penyebutnya? Yaitu 3, 4, 2. KPK dari 3, 4, 2 berapa? KPK dari 3, 4, dan 2 adalah 12. Maka semua sukunya, ruas kiri dan ruas kanan, kita kalikan dengan 12. Kemudian 12 bagi 3 masing-masing bisa dibagi dengan 3. Di sini 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. 12 sama 4 bisa dibagi dengan 4. Ini 4 dibagi 4, 1. 12 bagi 4, 3. 12 dengan 2 bisa dibagi dengan 2. Ini 2 bagi 2, 1. 12 bagi 2 sama dengan 6. Ada dalam kurung dengan luar kurung, maka kita lakukan perkalian pelangi. 4 kali 2X sama dengan 8X. 4 kali 5 sama dengan 20. Yang ini negatif 3 dikali 1, negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 3X, negatif 9X. Yang ini 6 dikali 6, 36X. 6 dikali negatif 5, negatif 30. Nah, karena ada yang di sebelah kiri bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Ada yang sejenis. 8X sejenis dengan negatif 9X, berarti 8 dikurang 9 sama dengan negatif 1X. 20 dikurang 3, 17. Kita lakukan penjumlahan sejenis dulu. Yang ini karena tidak ada yang sejenis, maka ini ada X-nya, ini tidak ada X-nya, maka tidak bisa dijumlahkan. Tetap turunkan ke bawah saja. Nah, seperti biasa, kumpulkan yang ada variabelnya ke sebelah kiri, ke ruas sebelah kiri, yang tidak ada ke sebelah kanan dengan syarat tanda berubah. Di sini negatif X itu di sebelah sudah ada variabelnya, maka tetap sebelah kiri. Yang pindah ini menjadi negatif. Negatif 30 tetap, dia sudah angka saja. Yang pindah adalah ini. Maaf,
di sini kita ralat ya, negatif 3 dikali positif 1, negatif 3, negatif 3 dikali negatif 3, positif. Di sini positif 9x. Berarti di sini positif 9x. 9 ditambah 8 sama dengan, berarti 8x ditambah 9x sama dengan 17x. 20 dikurang 3, 17. Nah, berarti yang tetap di sini adalah 17x dikurang, ini pindah ruas jadi negatif 36. Yang ini udah benar. Kita punya uang 17, punya hutang 36, maka tersisa masih hutangnya adalah 19. Di sini hutang 30, hutang lagi 17, berarti hutangnya bertambah banyak menjadi 47. Karena di sini ada 19, maka semuanya dibagi 19, negatif 19. Nah, perhatikan di sini, karena kita membagi kedua ruas dengan negatif 19 dengan negatif 19, maka tanda yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari. Jadi di sini X kurang dari sama dengan negatif bagi negatif positif 47 per 19. Bisa kita sederhanakan, X kurang dari sama dengan 29 per 19. Jadi HP-nya adalah X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan 29 per 19, X anggota bilangan real. Semoga bisa dipahami. Soal yang C, karena di sini tanda pertidaksamaannya ada 2, maka kita lakukan 2 tahap. Tahap pertama kita kerjakan dulu yang ini. 2x dikurang 4 kurang dari 5x tambah 8. Kurang dari sama dengan 5x tambah 8. Kita kerjakan dulu. 2x itu sudah sebelah kiri. Yang ini pindah menjadi negatif. Yang ini positif 8 tetap, pindah yang 4 jadi positif 4. Ada tanda panah 2 arah, 2 dikurang 5x, 2x dikurang 5x adalah negatif 3x, 8 tambah 4 sama dengan 12. Karena di sini perhatikan saya ada negatifnya, berarti kan saya bagi dengan negatif 3 ya. Jadi ini tandanya berubah. 12 dibagi negatif 3. Perhatikan jika membagi atau mengali dengan negatif maka tanda berubah. Perhatikan tanda ini berubah menjadi seperti ini. Maka ini menjadi negatif bagi negatif positif X lebih dari sama dengan negatif 4. Tahap 2 kita mengerjakan yang 2 ini ya. Maka 5x tambah 8 kurang dari sama dengan 2x tambah 14. 5x tetap yang pindah negatif, 2x pindah menjadi negatif 2x. 14 tetap yang pindah adalah negatif 8. Yang pindah adalah 8 jadi negatif. Tanda 2 arah, panah 2 arah. 5 dikurang 2 adalah 3x. 14 kurang 8 adalah 6. Kedua ruas saya bagi dengan 3. Ini bagi 3, ini bagi 3, hasilnya adalah X kurang dari sama dengan 2. Sekarang, tadi di tahapan 1 kita peroleh pertidaksamaannya jadi X lebih dari sama dengan negatif 4. Seperti ini. Kemudian tahapan kedua kita peroleh X kurang dari sama dengan 2. Kita dapat ini jadi seperti ini. Kemudian kita gambarkan pada garis bilangan untuk menentukan HHP-nya, himpunan penyelesaiannya. Ingat kalau ada sama dengannya berarti tandanya bulat penuh ya, hitam penuh. Jadi di sini kita tentukan, di sini kita sembarang saja, yang penting nanti letaknya sesuai. Di sini negatif 4. Negatif 4 bulat hitam karena dia ada sama dengannya. Yang ini positif 2 bulat hitam juga. Nah, sekarang tadi lebih dari negatif 2 yang maksud saya ralat lebih dari negatif 4, lebih dari sama dengan negatif 4. Yang lebih dari negatif 4 seperti adalah positif 1, 0, berarti yang ke kanan kan ya? Ke kanan. Kalau dia yang ke kiri kan berarti yang lebih kecil, sedangkan dia mintanya lebih dari, yang lebih dari, maka yang ke kanan. Nah, setelah itu yang ini, yang
yang satunya X kurang dari 2, kurang dari sama dengan 2. Yang lebih kecil dari 2 siapa aja? 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Berarti yang ke kiri. Nah, irisannya adalah, tadi kan ini ke yang pertama tahap 1 ke kanan, yang ini ke kiri. Maka yang kena 2 kali kan ini arsirannya ya. Ini arsirannya. Maka ini yang irisannya. Kalau tadi 2 ke kanan, ke kiri, yang negatif ke kanan. Berarti yang kena 2 kali adalah ini. Maka ini irisannya. Sehingga HP-nya adalah X sedemikian sehingga negatif 4 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, X anggota bilangan real. Perhatikan, jadi untuk soal nomor 3 sebagai nomor 5C itu jika memiliki tanda ketidaksamaan 2, berarti kita melakukan beberapa tahap. Nah, tahapannya ada untuk mengambil kesimpulannya, kita harus melakukan uji dengan grafik, jadi gambar seperti ini. Berbeda dengan tadi, dia soalnya hanya satu persamaan, maka langsung HP-nya adalah ketemu. HP-nya adalah yang di sini, yang ini juga. Tadi satu aja tandanya, maka di sini akan ini HP-nya. Berbeda dengan ini tadi, jadi tahapannya ada menggambar.